selamat siang semuanya. Selamat datang di pembahasan soal, eee, seperti janji gua kayak kemarin kita bakal bahas soal aljabar. Sebenarnya kemarin mungkin yang ikut amar Patrick, ada soal juga, tapi nggak apa-apa kita bahas yang agak lebih advance-nya lagi mungkin. Oke, mungkin sebelum kita datang ke soal yang ini, kita bakal bahas tentang soal yang tipe kayak gini. Nah, jadi kita punya misalkan, apa ya, ini tanda gini aja, kita punya X X tambah 1/X sama dengan 1 gitu. Nah, di soal itu misalkan ditanya X kuadrat tambah 1/X kuadrat atau X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3 atau X pangkat 4 tambah 1/X pangkat 4 dan seterusnya itu sebenarnya kalian tinggal, mmm, tinggal kuadratin aja kedua sisinya. Kan tinggal pangkatin kedua sisinya. Misalkan kita di sini punya X kuadrat. Jadi si X tambah 1/X sama dengan 1 ini kita kuadratin kedua sisi, gitu. Ini kita pakai soal yang pertama ya, yang poin A. Oh, ini kita merahin kalau ini diketahui. Oke. Dengan kali pelangi kita kan bisa bikin kayak gini, X tambah 1/X di sini, X tambah 1/X sama dengan 1 gitu kan. Ini kan udah dikuadratin. Nah, kalau udah begini, kita punya berarti, kali pelangi aja, kita punya X kuadrat tambah X kali 1/X tambah X kali 1/X tambah 1/X kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau dari sini, kita bisa kelompokin aja nih si X kuadrat sama 1/X kuadrat. Kita punya X kuadrat tambah 1/X kuadrat tambah, lah ini ada X, ini foya-foya, ada X sama X foya-foya, jadinya tambah 1, ya udah langsung aja tambah 2 gitu ya, sama dengan 1. Dapatlah kita X kuadrat tambah 1/X kuadrat sama dengan minus 1. Gitu. Secara real life ini sebenarnya kalau di materi kalian ini nggak mungkin ya. Jadi kalau kalian bener-bener nyari berapa nilai X-nya itu, ini nggak masuk akal sebenarnya. Kalau kalian ngomongin di dunia bilangan real. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin ini pembahasannya terlalu cepat? Tes tes. Ada Jilan kah? Oh mantap. Aman? Oke aman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ngapa gua hapus? Goblok. Oke, ini aja nih hapus. Oke, misalkan kita punya kali ini adalah X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 sama dengan berapa gitu kan. Karena ini X pangkat 3 ya kan, maka
ya udah kita kayak X plus 1/X pangkat 3 sama dengan 1/3. Ini dengan rumus cepatnya, rumus ya mungkin kalian udah tahu. Jadi kalau A kali A tambah B pangkat 3 itu adalah si A pangkat 3 tambah A kuadrat B tambah B kuadrat A tambah, lupa bentar. Oh B pangkat 3. Tak tak cek. Aku agak lupa. A tambah B dipangkatkan 3. Oh enggak, sorry. Di sini ada 3. Tambah 3 ya benar, 3A 3B kuadrat, oke. Berarti kalau dari sini, misalkan ini si A, ini si B gitu. Berarti kan ya X pangkat 3 ditambah 3 kali A kuadrat X kuadrat kali B 1/X tambah 3 kali B kuadrat 1/X kuadrat kali X tambah B pangkat 3 1/X pangkat 3 sama dengan 1. Dengan sifat aljabar kita bisa kelompokin aja. Nah, nih, set, kita kelompokin aja. X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3. Nah, ini triknya di sini. Ini X pangkat 2, ini ada 1/X, berarti kita bisa hilangin 1 jadi tambah 3X ya kan? Ini 1/X kuadrat dikali X berarti jadi 3 kali 1/X, 1/X ya kan? Sama dengan 1 gitu. Dengan sifat, distributif kita bisa bikin kayak gini, X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3 ditambah, lah ini kita punya apa yang suku yang sama? 3 ya kan? Kita punya 3 sebagai suku yang sama, berarti bisa kita keluarin 3 ya kan, kali X tambah 1/X gitu, sama dengan 1. Loh, tapi ini belum belum dalam bentuk X pangkat 3 tambah 1X pangkat 3. Nah, kita recall lagi, si ini tuh apa? Kita punya ini kan. Lah ini kan sama aja 1 ya kan? Balik ke atasnya, mana nih? Nah ini, X tambah 1/X sama dengan 1. Maka kita bisa ganti aja si X tambah 1/X-nya. X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3 tambah 3 kali 1 sama dengan 1. Ya wes, poya-poya udah enak. Kita dapat X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3 sama dengan 3 kurangin 3 kedua sisi, kita dapat min 2. Mantap lah. Kak, ada yang minta roll dari kemarin, nggak bisa tahu maksudnya? Siapa? By the way ini ada yang nggak ngerti nggak? Maksudnya dari sini? Ini kita masih kayak basic-nya aja. Oke. Siapa nih yang belum dapat roll? Ta si Onida. Oke, dah mantap. Ica mana nih Ica? Nggak ada yang namanya Ica cuy. Ica. Oh ini Ica.
Ini bukan? Dah, siapa lagi, ada lagi nggak? Aman ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas soal yang seru. Nah, ini kita bahas soal nomor satu. Diberikan suatu polinomial. Polinomial itu kayak suatu persamaan yang ada pangkatnya, dan ini pangkat terbesarnya itu 2. Maksudnya derajat 2 itu jadi pangkat terbesarnya itu 2 dengan nilai dari P5. P5 ini sama aja kayak, kan kita punya fx gitu. Nah, ini kita pakai x misalkan gitu. Kita punya nilai P5 sama dengan 25, P6 sama dengan 6, dan P9 sama dengan 9. Oke. By the way, kalau emang ini ada suara di background yang lagi berisik, maklumin ya, guys. Oke, kita ke nomor satu. P5 sama dengan 25. P6 sama dengan 6. Dan P9 sama dengan 9. Benar nggak? Iya, benar. Maka berapakah P4? Kalau di sini ada yang udah punya idenya, boleh kasih tahu. Ingat ya, kalau polinomial derajat 2 itu, mungkin tulis kayak gini. P2x itu sama dengan A X kuadrat tambah B X tambah C, gitu. Ada yang punya ide nggak? Kira-kira jawab soal kayak gini tuh gimana? Gimana? Sorry? Ayo 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 ayo. Ayo Patrick, gimana caranya Patrick? Halo? Iya, kenapa enggak? Kalau nggak ini deh, siapa ya? Siapa ya siapa ya siapa ya siapa ya? Yang sering muncul, ini deh, pengawas pengawas pengawas. Ini gimana nih cara ngerjainnya? Gimana coba? Ini SPLTV. Ya wes lah, gaskan aja lah ya. Ya kayak gitu. Iya iya. Iya iya. Jadi kita punya, ini kayak X sama dengan 5, ini X sama dengan 6, ini X sama dengan 9. Berarti si P5 itu sama dengan A dikali 5 kuadrat ditambah B dikali 5 ditambah C sama dengan 25. Lalu kita punya P6 sama dengan A dikali 6 kuadrat ditambah B dikali 6 ditambah C juga sama dengan 6. Lalu kita punya P dari 9 sama dengan A dikali A tambah B kali 9 ditambah
C sama dengan 9. Se. Ya. Kalian kalian ini ngomong apa, Cuk? Ya aku nggak tahu lah maksud kalian apa. Jadi nggak apa-apa. Berarti kita punya dalam persamaan linear 3 variabel, itu kita punya A25A, gimana ya? Ini susah nulisnya soal 25A ditambah 5B tambah C sama dengan 25. Terus kita punya 36A tambah 6B tambah C sama dengan 6. Lalu kita punya 81A tambah 9B tambah C sama dengan 9. Nah, bagi kalian yang males ngerjain SPLTV sama kayak gue ya, ini bisa kita ubah sebenarnya jadi kayak gini. Kita pakai yang namanya matriks yang diperbesar. Jadi kita lihat koefisien-koefisiennya. Ini 25, 5, 1, 3, 6 dan seterusnya. Kita jadiin matriks saja. Sini ada 25, 25, 5, 1, 3, 6, 6, 1, 81, 9, 1. Jadi kita garis-garis-garis kayak sebagai pembatas. 25, di sini ada 6, di sini ada 9. Di sini ada yang udah pernah ketemu pakai metode ini nggak? Atau belum sama sekali? Harusnya di SMA mungkin ditis dikit. Oke, belum ya? Jadi gini, ini kita sebut sebagai baris ke satu. Mana ya? Ini kita sebut sebagai baris pertama. Ini kita sebut sebagai baris kedua. Ini kita sebut sebagai baris ketiga. Nah, eee, caranya adalah kita harus mindahin satu ini ke kiri semua. Jadi kayak gini, satu satu satu, ini tetap 5 6 9. Kayaknya ini bakal terlalu panjang deh, tapi nggak apa-apa deh. 25, 36, 81, set, 25, 6, 9. Ini adalah lifesaver kalian kalau kalian mau ngerjain SPLTV. Berhubung ininya udah sama, nah, si baris kedua sama baris ketiga ini kita kurangin sama yang baris pertama. Alhasil kita dapat kita dapat 1, 5, 25. Di sini satu ini 1 dikurang 1 itu 0, 6 kurang 5 itu 1, 36 dikurang 25 adalah 11. 11 nggak sih? Oh ya, ini C, ini B, ini A. Terus 9 kurang 5, 4. 81 kurang 25 itu 56. Nah, ini 1 kurang 1 0. Set, lakuin juga buat yang di kanan. Ini 25, 6 kurang 25 minus 19. Lalu 9 kurang 25 itu minus 14. Gitu. Nah, baris ini bener nggak sih?
Sorry, ini 16, 19. Berarti ini yang di bawah bisa kita bagi 4, menghasilkan 1, 5, 25, 0, 1, 11, 0, 1, 56 bagi 4, hmm, berapa ya? 40, 10, 14, ini minus 4, 25, minus 9. Mungkin karena ini terlalu panjang, pokoknya aku tulis saja hasilnya. A sama dengan A itu sama dengan 5. Iya, udah ada yang jawaban, udah dapat jawabannya. Oke, itu lebih cepat, nggak apa-apa. Minus 74 dan C sama dengan 270. Ya udah, masukin aja ke sini. Kita punya P4 sama dengan kan A 4 kuadrat tambah B kali 4 tambah C sama dengan 5 kali 16 ditambah, minus 74 ya, minus 74 dikali 4 ditambah 270. Dapatlah P4 sama dengan 54. Oke. Ini kemungkinan soal kayak gini itu keluar di penalaran matematika kayaknya. Kalau PK kayaknya nggak mungkin keluar. Mau nanya, Iya, kenapa? jadi polinomial ya? Itu maksudnya, rumusnya ya AX kuadrat tambah BX tambah C gitu tah? Iya, Atau itu polinomial dengan pangkat tertinggi, 2. polinomial dengan pangkat tertinggi 3 berarti AX pangkat 3 gitu ya? Tambah BX gitu? Iya, kalau dia misalkan P3, polinomial derajat Mhm. 3 itu dia jadi AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX Oh tambah D, gitu. oh Jadi lihat pangkatnya aja dan oh, ini selalu ada koefisien sama pangkatnya ini, oke gitu. oke. Mmm, makasih. D-nya itu apa? Kenapa? Ya D gitu, konstanta gitu. Iya, D D itu itu suatu konstanta konstanta? aja, konstanta aja, sama Suatu kayak di bilangan? sini ada C. Oke oke. Terima Oke, kasih. sip, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Oke, aman ya. Sekarang ini kalian jangan terlalu musingin metode ini, tapi ya kemungkinan bakal kalau kalian masuk ke Saintek, kuliah di Saintek kemungkinan bakal dapat aljabar linear yang bakal ngebahas hal itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kalau pakai eliminasi angkanya gede juga ya? Iya, lumayan gede makanya, kalau pakai eliminasi. Dan itu tuh panjang banget pasti kalau pakai eliminasi. Makanya kalau pakai cara ini, dia bakal lebih cepat. Nanti kalian boleh cari-cari sendiri caranya, atau mungkin suatu saat dibahas sama Patrick buat hal matriks, buat menyelesaikan sistem linear. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nih, aduh, biasa banget. Oke, kita ke nomor 2. Kita benar-benar ke bagian aljabarnya sekarang. Diketahui bahwa bla 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 bla. Aku foto soalnya. Mana ya?
nomor 2. Diketahui ada X kuadrat sama dengan Y plus Z. Y kuadrat sama dengan Z plus X dan Z kuadrat sama dengan Y plus X. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai dari 1/X plus 1 ditambah 1/Y plus 1 ditambah 1/Z plus 1. Kalau kalian mau nyari nilai X, Y, sama Z-nya boleh sih. Mungkin dengan tebak-tebakan kayak, ya X sama dengan Y eh, sama dengan Z, sama dengan suatu angka gitu, boleh banget. Dan kalau ditanya di soalnya adalah X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, ya coba-coba aja mungkin lebih bagus. Tapi kalau misalkan ditanyanya kayak gini kan kayak kita harus manipulasi si persamaannya biar kita dapat nilai ini kan, ya X+1, Y+1, Z+1. Nah, manipulasinya bisa kita lakuin kayak gini. Pertama kita ambil yang ke satu ya. Yang pertama, kita punya X kuadrat X kuadrat sama dengan Y plus Z. Tapi kita pengen nyari X+1-nya. Ya boleh aja sih kalau kalian kayak pengen masukin X kuadrat plus 1 sama dengan Y plus Z plus 1 gitu. Mungkin dengan cara ini kalian bisa manipulasi sendiri, tapi kita kan punya Y+1 Z+1-nya kan. Dan gimana caranya agar, penyebut mereka tuh sama. Caranya itu bisa kayak gini, X kuadrat kita tambah dengan variabel yang sama yaitu X. Nah, yang di kanan itu kita tambah juga dengan X. Nah, dari sini, ini bisa kita faktorin. X kali X plus 1 sama dengan Y plus Z plus X. Nah, dari sini dapatlah kita kalau X plus 1 itu sama dengan Y plus Z plus X per X, gitu. Nah, ini kita lakuin ke semuanya. Yang kedua kita punya Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan X plus Z. Maka kita lakuin hal yang sama, Y kuadrat tambah Y sama dengan X plus Z plus Y. Berarti Y dikali Y plus 1 sama dengan X plus Z plus Y sama dengan Y plus 1 sama dengan X tambah Z tambah Y per Y. Ya udah, kalau dari sini kita dapat yang ketiga juga. Bisa dicoba sendiri. Kalau yang ketiga itu kita punya Z kuadrat. Alalalah, masih penghapus. Kalau ini kita punya alah, Z kuadrat sama dengan X plus Y. Ya sama aja tadi. Z plus 1 sama dengan X plus Y plus Z per Z. Setiap dari ini, setiap dari persamaan ini kita ganti. By the way ini bisa kecilin. 1 per X plus Z plus Y per 1 tambah
tambah ini bukan per 1, ini per X, sorry. Ini 1 per X plus Y. Alah, 1 per X plus Y plus Z per Y, ini bisa ditambah 1 per X plus Y plus Z per Z, gitu. Kita bisa sederhanain sama dengan X per X plus Y plus Z tambah tadi Y-nya naik ke atas, Y per X plus Y plus Z tambah Z per X plus Y plus Z sama dengan karena ini penyebut udah sama, kita jumlahin aja semuanya, guys. Kita jumlahin semuanya, kita dapat X plus Y plus Z per X plus Y plus Z sama dengan 1, gitu. Di sini ada yang mau ditanya? Ini jawabannya. Tes 1, 2, 3. Apa nih mention? Oh iya ya. Hmm, oke ditambahin deh. List of constraint baru. X, Y, Z itu tidak boleh sama dengan 0. Boleh. Karena kalau 0 ya 0 sih jawabannya. Ada yang mau ditanya atau udah ngerti semua? Belum, Kak. Oke, aku asumsiin udah bisa semua. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Coba nomor 3 kalian kerjain sendiri dulu deh, aku kasih waktu 5 menit. Aku ngerti, Kak. Nah, nah. Yang bisa jawab dapat role baru di Discord. Oh my god, baru. Oh my god. Mulai. Nomor 3 ya. Eh, mungkin kayak batasannya lah. Nilai yang memenuhi persamaan si X kuadrat plus 5X plus 6 per 2X plus 5.
Iya betul range-nya. Idenya kurang lebih kayak gitu. Oke, boleh boleh boleh. Coba dijalanin ya, jalanin. Oh iya, nggak apa-apa nggak apa. Emang soal matematika yang kayak gini bikin ngantuk kok, santuy. Hmm, ide yang bagus. Itu, 3 itu min 3 per min ditulis aja nggak sih? 3 per X Oh, per 2. gimana gimana? Tuh tuh, spodetik spodetik spodetik. Oke, waktu sudah habis. Tadi siapa yang jawab? Minggu depan mungkin kali, mungkin. Tidak ada yang tahu. Tadi nomor berapa sih? Tadi nomor 3 ya? Nomor 3. Iya juga ya. Oke, nomor 3. Untuk X lebih besar daripada 3, tentukan nilai dari X kuadrat plus, berapa tadi? X kuadrat plus 5X plus 6 per 2X tambah 5. Jadi nah, coba coba alfa alfa, coba gimana gimana jawabnya? Iya, dibilang langsung substitusi bisa sih. Kayak gini kan, kayak, 3 kuadrat tambah 5 kali 3 tambah 6 per 2 kali 3 tambah 5 gitu kan ya. Itu sama dengan 30/11.
Tapi ini perhatiin loh, ini tuh lebih besar dari sama dengan. Lebih besar, lebih besar. Jadi ini tuh bukan solusi ini tuh bukan solusi yang pastinya. Jadi gini, tapi benar kurang lebih sama kayak gitu dapatnya. Jadi sebenarnya, kita misalkan punya suatu bilangan X yang lebih besar daripada 3. Ini biar gampang ini faktorin aja kali ya. Ini kan kalau kita faktorin X plus 3 X plus 2 per 2X plus 5 gitu. Kita punya X itu lebih besar daripada 3, maka X plus 3 ya kan, X plus 3 itu udah pasti lebih besar daripada berapa? Ada 3. Ya benar, lebih besar daripada 3. Tapi, mmm, nilai nilai terkecil agar si X plus 3 lebih dari suatu angka yang menuhi gitu. Mungkin aku salah ngasih soalnya. Harusnya kurang tadi sama dengan, tapi nggak apa-apa lah. X plus 3 itu lebih besar daripada 3 plus 3. Maka si nilai X plus 3 itu lebih besar daripada 6 gitu. Nah, itu berlaku juga buat si faktor yang kedua, X plus 2 itu lebih besar daripada 5. Jangan langsung gini, X plus 2 itu lebih besar daripada 3 tambah 2. Maka X plus 2 lebih besar daripada 5. Nah, berarti si bagian pembilang yang lagi pengen kita cari nih, itu sama aja kayak X plus 3 dikali X plus 2 pastilah lebih besar daripada 30. Coba aja kalau misalkan kalian X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, ya kan kita punya constraint-nya X lebih besar daripada 3 kan. Kalau kita masukin sama 1 dia memenuhi nggak? Kalau kita misalkan 1 tambah 3 kali 1 tambah 2 1 tambah 2 itu kan sama dengan, 6 ya, dan 6 itu nggak lebih besar daripada 30 gitu. Maka syarat agar dia memenuhi persamaan, dia pastilah X lebih besar daripada 3. Kalian bisa coba sendiri nanti. Oke, jadi satu pembilangnya udah kelar. Kita punya penyebut. Nah, kalau dalam kasus penyebut, kita beda lagi nafsirinnya. Jadi misalkan X itu lebih besar daripada 3 kan, maka 2X udah pasti lebih besar daripada 2 kali 3 yang sama dengan 6. 2X lebih besar daripada 6, kita tambahin 5 kedua sisinya. Maka 2X tambah 5 lebih besar daripada 11. Namun kita punyanya penyebut. Nah, karena dia penyebut, kita tulisnya tuh kayak gini. Jadi, kita jadiin 1 per lah ya. Jadi kita punya 1/2X plus 5. Jelek. 1/2X plus 5. Dan di sini ada 1/11. Kira-kira menurut kalian, tandanya berubah apa enggak?
Ya wes lah se, berubah tandanya. Kenapa? Karena secara logis aja, sebuah bilangan satu dibagi 2x plus 5 itu nilainya pasti lebih kecil daripada 1 dibagi 11. Jadi misalkan kayak gini, kita tahu kalau 3 itu lebih besar daripada 2, tapi 1/3 itu kan sama dengan 0,6666 sekian, dan 1/2 itu 0,55. Ini bukan 1, 0,6 kocak. 0,3333 sekian, dan ini 0,5. Maka jelaslah 1/3 itu kurang dari 1/2 gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, tapi kan di soal kita punyanya ini, apakah bisa langsung dikali aja? Well, dibilang bisa enggak, tapi dibilang bisa iya bisa, tapi perhatiin atas sama bawahnya. Jadi gini, kita punya x kuadrat tambah 5x, iyalah x kuadrat tambah 5x plus 6 per 2x tambah 5. Itu tanda tanya dengan 30 dikali 1/11 tadi, 30/11 yang Alfa bilang. Jadi, oke, gaskan Rehan. Jadi, gimana hubungan antara si nilai yang kiri sama yang kanan? Nah, kalau kalian lihat di atas ini sama yang di bawah, itu tingkat kelajuannya lebih besar yang atas daripada yang kiri. Karena hal itu bisa kita simpulin kalau si x kuadrat tambah 5x tambah 6 per 2x plus 5 itu lebih besar daripada 30/11. Gitu. Jadi jawabannya ini, semua ini. Jadi nilai dari x kuadrat plus 5x plus 6 per 2x plus 5 untuk x lebih besar daripada 3 itu adalah lebih besar daripada 30/11. Kayak gitu. Oke, di sini ada yang mau nanya nggak? Kak, bukan sama dengan ya jadinya nanti. Oke, kita sekarang ke nomor 4. Nah, ini kalian pasti bisa lah. Coba kerjain dulu. Kasih waktu berapa ya? Kasih waktu 4 menit lah. 5 menit lah boleh lah. Loh. Apa tuh tadi? Hah? Kenapa tuh? Oke, ayo nomor 4. Jadi kalau misalnya yang nomor 3 itu kayak lebih besar dari 3 gitu, terus kita misalin X-nya itu 4 gitu boleh nggak? Terus kayak caranya alfa gitu disubstitusiin itu boleh nggak sih sebenarnya, Kak? Hmm, boleh, boleh. Tapi Oh, tapi X lebih besar daripada 3 itu kan misalkan kita ngambil 3,1 itu juga memenuhi. iya sih, Ya, lebih jadi besar. harus tetap ngambil yang 3 dan nentuin hubungannya gitu. Hmm.
Mmm, Iya, maksudnya si itu kayak gitu. Ini bukan buktiin-buktiin yang kayak bener-bener detail ya, yang kayak analisis gitu jangan ya. Ya semangat ya, nomor 5 itu nanti bonus buat kalian yang pengen ngerjain PR ya, Patrick. Eh, kayaknya salah nulis deh. Bentar. Ini sorry sorry, ini tuh gini, baru nyadar. Ini XY salah, XY itu tidak boleh sama dengan nol dan X tidak boleh sama dengan Y. Nah, ya gitu. Ini salah ya? Ini salah ya? Baru nyadar ya. Hmm. 1 menit lagi. Oh iya, gue pengen nanya deh, kalau misalkan gue ngadain kelas offline tuh kalian mau nggak sih? Iya sih, itu problemnya. Itu problemnya. Pet, lu kemarin yang oh iya kalian pada jauh ya? Oh, daftar ke sini pakai apaan? Pada di luar Jakarta semua ya? Daftarnya lewat mana? Hah? Daftar. Raisa mau daftar. Raisa mau daftar. Masuk aja dong gratis kok. Gimana masuknya? Oh iya nanti aku kasih linknya. Oh, waduh orang Jogja. Enggak, jadi kemarin kan Patrick ada ke ini kan, ke UI kan. Maksudnya minjem ruangan di departemen gitu. Boleh nggak sih, Kak? Apa kemarin lu nggak pinjam kelas? Yang kemarin pada datang ke UI itu? Kemarin kagak lah, kan cuma jalan-jalan doang. Oh, jalan-jalan doang, kirain kayak kelas offline gitu. Kagak. Kalau Iya minjem juga sih. kelas mah ditanyain aja nanti. Iya juga sih. Minjem kelas buat apa? Apa responsi apa gitu. Oh iya juga sih. Ya berarti nggak bisa. Ya wes lah. Oke, karena sudah waktunya sudah selesai, ada yang bisa jawab nggak tadi? Bisa lah. Atau ada yang mau jelasin? Nggak apa-apa.
secretnya itu ada di sini. X plus Y, X min Y itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Ayo ayo, langsung kita bahas saja. Nomor 4. Kok tutup? Jadi gini, kita punya X pangkat 1000 ditambah Y pangkat 1000 dikali X pangkat 500 tadi, 500 tambah Y pangkat 500, itu di atasnya itu ada, mmm, X pangkat 2000 dikurang Y pangkat 2000. Dengan cara yang tadi, yang aku bilang, kita tahu kalau A min B kali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kita bisa adopsiin ke dalam soal ini. Sama dengan, di sini jelas ya, di soal tuh ketahuan. Jadi X pangkat 1000 tambah Y pangkat 1000. Maka di atasnya itu sebenarnya bisa kita tulis jadi kayak gini. X pangkat 1000 dikurang dikurang Y pangkat 1000 dikali X pangkat 1000 ditambah Y pangkat 1000 dibagi X pangkat 1000 ditambah Y pangkat 1000. Dan di sini tadi ada X pangkat 500 tambah Y pangkat 500. Nah, dari sini, ini kita bisa coret. Set. Ini kita coret. Set. Oke, jangan pakai pulpen ini. Ini kita bisa hilangin. Kan karena dia sama kan. Itu sama dengan 1. Maka kita punya X pangkat 1000 min Y pangkat 1000 per X pangkat 500 tambah Y pangkat 500. Nah, ini juga bisa kita pecah lagi. Jadi, X pangkat 500 tambah Y pangkat 500 dikali X pangkat 500 dikurang Y pangkat 500 dong. Ya kan? Nah, ini dibagi dengan X pangkat 500 ditambah Y pangkat 500. Udah, tinggal coret lagi. Ini bagi ini sama dengan 1, sama dengan, dapatlah kita X pangkat 500 kurang Y pangkat 500. Terbukti. Mantap. Ini kalau kalian ketemu soal kayak gini, ini soal bonus. Jadi bener-bener pahamin si faktorisasinya. Ada yang mau tanya? Mantap. Yang lain yang lain? Cara lihat ini gimana sih? Nah, terus lah.
Oke, berikutnya, soal nomor terakhir. Kalau soal nomor 6 ini ya kerjain sendirilah. Cobain nanti. Nomor 6 ini nomor 6 ini aku kasihin kalau ini pakai A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB. Ini nomor 6. Seharusnya Patrick sama Wilan tahu. Oke, kita ke nomor 2. Nih, ini dia. Terakhir banget, teman-teman. Oke, ini harus kita garis besarin. Kenapa? Karena ini bakal kepake ke seluruhnya. Apa ini? Oke, aman aman. Bisa bisa. Oke, nomor 5. Perhatikan ya guys ya. Nih soal yang seru. Kita punya A, kita punya A untuk poin A, X pangkat 4 minus 4 X pangkat 3 tambah 4 X kuadrat minus 15. Di sini ada yang punya ide nggak kira-kira bagaimana cara ngerjain soal ini? Nggak apa-apa, sekedar ide aja. Itu kan berarti yang diketahui X kuadrat min 2X sama dengan 16 itu kan ditentukan nilai X-nya dulu. Hmm, terus? Terus X-nya tuh 6, X-nya tuh 4. Sorry. Boleh boleh ulang nggak? Boleh. Kan itu yang X kuadrat min 2X sama dengan 16, ya kan? Ya, Itu ditentukan dulu X-nya berapa, kan? oke. Berarti pakai X, cara pemfaktoran, heeh. ketika X-nya itu 16 sama 18. Gitu bukan sih? Bukan? Kayak gini ya, X kuadrat min 2X minus 16 berarti kan ya? Sama dengan 0. Nah, Enggak, kok nggak sih? yang susah dari, pemfaktoran kayak gini adalah kalian kan kalau di cara cepatnya, bilangan yang dijumlahin A plus B sama dengan min 2 dan A kali B sama dengan min 16. Maksudnya nggak usah min 16 gimana? Oh, kayak gini ya? Oh, iya, X kali X min 2 sama dengan 16. Boleh. Boleh kok kalau misalkan lebih gampang kayak gini. Jadi, bilangan X kali X min 2 sama dengan 16. Nah, jawabannya berapa kira-kira? Kalau kayak gini, ini enggak rekomendasi sih, tapi boleh. Kalau di coba coba aku cari nilai X-nya. X min 2 sama dengan 16. Nah, dapatlah kita hasilnya itu X 1 dan 2 sama dengan 1 plus minus akar 17. Nah, kalau dimasukin ke sini, 1
ada plus, ada min dari akar 17 pangkat 4. Nah, itu nggak convenient, nggak nggak bagus lah cara nyarinya. Tapi boleh kok, boleh boleh. Boleh banget boleh banget. Nah, kalau untuk cara yang aku saranin, kita pakai, apa namanya, iya, A plus B, A min B. Kayak gimana tuh? Si X kuadrat min 2X ya? Iya, nggak bisa, soalnya kan kita punya X. Emang iya 16, 18 ya? Kan dikali. 16 kali 17 berapa? 16 kali 14 itu gede banget, jauh lah gitu. Oke, sekarang kita ke caraku ya. Perhatiin bahwa X pangkat 2, eh, sorry, merah aja biar bisa bedain. X, iya elah, gini aja lah X ya. X pangkat 2 minus 2X sama dengan 16. Nah, ini kita kuadratin. Kenapa? Biar kita lihat kenapa. X kuadrat min 2X kita kuadratin, itu hasilnya X pangkat 4 minus 2X pangkat 3 minus 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat, ya kan? Kita yang pakai yang rumus A A plus B kuadrat itu. Nah, jangan lupa nulis kanannya, 16 kuadrat. 16 kuadrat berapa? 16 kuadrat. 16 kali 16 itu 256 kan? 256. Oh, hilang. 256. Berarti kita punya X pangkat 4 minus 4X pangkat 3 plus 4X kuadrat sama dengan 4X kuadrat sama dengan 256. Nah, ini loh yang kita cari. Ini, itu kan sama sama ini. Sama sama ini. Ya nggak sih? Ya kan? Sama kan? Ya udah, dari si ini kita bisa manipulasiin lagi karena dia ada minus 15. Nih, kita ada minus 15. Berarti yang di kiri kita kurang 15. X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 tambah 4X kuadrat dikurang 15 sama dengan 256 kurang 15. Maka 256 kurang 15 itu 241. Ini jawabannya. Gitu. Kita jadi nggak, daripada kita cari nilai X-nya, yang walaupun bisa ya, bisa banget, tapi itu bakal panjang banget hasilnya, bakal panjang ngitungnya kalau kalau nggak pakai kalkulator, itu. Apalagi kita punya 2 nilai X kan, ada yang satu plus akar 17 dan satu min akar 17, gitu. Masalahnya di situ. Tapi nggak apa-apa, makasih Izas. Oke, kita ke soal yang B. Berapa nilai dari X kuadrat X kuadrat min 14X plus 49 dikuadratin. Iya, bener banget, MTK itu harus banyak latihan soal. Kali X kuadrat
plus 10x plus 25 kuadrat. Saran aku yang tadi, kita kita jalanin aja Coba misalkan kita faktorin ini, si x kuadrat min 14x plus 49 ini kita bisa terus jadi x min 7 kuadrat, ya kan, kita kuadratin, set. Nah, yang kanan bisa juga kita faktorin x plus 5 kuadrat dikuadratin, gitu. Terus, ini, karena mereka pangkat 2, seperti sifat eksponen, kita dapat kalau ini ke sini kan, berarti kita punya x min 7 pangkat 4 dengan x plus 5 pangkat 4. Nah, karena pangkat mereka sama, bisa kita sederhanain lagi. Jadi kayak gini, eee, x min 7 kali x plus 5 dipangkatkan dengan 4, gitu. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kayak gini, x min 7 dikali pelangi dengan x plus 5, hasilnya adalah x kuadrat minus 2x plus, bener nggak sih? Iya bener, min 2x plus min 35, bener nggak? Pangkat 4. Coba aku pastiin dulu, x min 7 dikali x plus 5, benar, benar. Ya benar. Nah, kita punya ini, dengan kita jalanin kita punya x kuadrat minus 2x. Kita tahu berapa sih nilai x kuadrat minus 2x? Oh, x kuadrat minus 2x sama dengan 16. Maka, ini bisa kita sama dengan lagi, kita ganti. X kuadrat min 2x itu adalah 16 kurang 35 pangkat 4 sama dengan 16 kurang 35 itu hasilnya berapa ya? Oh, minus 19. Iya nggak sih? Iya, minus 19. Dipangkatkan dengan 4. Oh, udah dapat hasilnya. Minus 19 pangkat 4. Ya, kalau kalian mau nyari eksaknya berapa ya boleh sih. 19 pangkat 4. Berapa ya? Ya 1000. Ya 100.000 sekian lah. Itu. Jadi, seperti saranku kalian jalanin aja dan apa yang diketahui di soal. Dalam hal ini x kuadrat min 2x kita tahu hasilnya 16. Kayak gitu. Ada yang mau nanya? Oke, mungkin udah pada capek kali. Ya udah pada suntuk pasti kalau jam segini biasanya. Wes dah. Ya karena udah pada capek juga, kalau aku paksain jawab nomor 6 juga pasti kalian bakal bakal lelah juga. Kalau gitu, pertemuan kali ini kita udahin aja kali. Kalau minggu depan kayaknya nggak mungkin ada kelas dari aku, mungkin dari Patrick ada. Ya nggak, Pat? Ah, Patrick masih ada nggak sih? Ya udahlah. Paling maksimal ini sih hari Selasa itu. Habis itu udahlah. Mhm.
karena kita ada UAS yang sangat membantai, teman-teman. Ya, itu aja dari aku. Kalau kalian mau tanya lagi sekarang boleh nggak apa-apa dari nomor satu atau mungkin dari yang ini, yang X plus 1 per X sama dengan 1 itu boleh banget nanya. Wow, IG aku apa ya? Bentar, aku kirim aja deh. Mau dong foto? Makasih semangatnya. Nih IG aku. Kok @m yes. Mau dong di-follow. Santuy. Bener nih ya, nggak ada yang nanya nih ya. Ini nanti filenya aku kirim ke Discord. Nah, ini tugasnya Patrick nih ya, ngejelasin yang Matrix ya. Mau nanya nomor 4. Gimana? Nomor 4 gimana? Oh, nomor 3. Oke. Kak, itu tadi kan dia lebih dari karena pangkat yang atas tuh lebih besar, jadi dia kita bayanginnya mungkin kelajuannya lebih gede gitu ya, lebih apa gitu Ya tadi. ya. Terus kalau misal yang pangkatnya lebih besar tuh yang bawah, berarti tandanya kurang dari atau gimana, Kak? Mmm, inkonklusif sih. Bisa jadi kurang dari, bisa jadi lebih dari. Harusnya kurang dari, iya, harusnya kurang dari. Oh, iya iya, paham, Kak. Coba nanti aku pastiin dulu deh kalau yang ini. Soalnya yang ini emang agak ambigu sih di soal UTBK. Mmm, oh iya, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, karena asumsiin nggak ada yang nanya lagi, pertemuan kali ini aku udahin, teman-teman.